Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sobat Hiwar, perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Kurniawan. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul bersosialisasi dalam pandangan Islam, yang mana nanti akan dikupas di dalamnya bagaimana sih bersosial itu, bagaimana Islam memandang sosial itu, dan bagaimana pentingnya bersosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu sosial secara garis umum. Oke, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada pada dalam masyarakat. Menyadari bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita itu butuh orang lain. Oleh karenanya kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain itu dengan baik. Karena sejatinya manusia itu hidup bersosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Ambil salah satu contoh, misalkan nasi. Sebelum menjadi nasi, itu melewati beberapa tahapan-tahapan sosial, melewati peran-peran orang yang banyak untuk sampai menjadi nasi. Berawal dari padi yang ditanam oleh petani, kemudian dikerjakan oleh pabrik, diproduksi oleh pabrik sehingga menjadi beras, kemudian disebarkan oleh pendistribusi. Oleh pendistribusi disampaikan kepada toko-toko yang ada. Habis itu dijual sama mereka. Dan sampailah kepada kita beras yang mentah. Kemudian kita masak menjadi beras, menjadi nasi. Nah, coba kita lihat. Dari hal kecil seperti nasi aja melewati banyak proses sosial, banyak peran yang ada di dalam terciptanya sebuah nasi. Mungkin sebenarnya kita bisa mengerjakan itu dengan sendiri, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita akan tidak bisa melakukan kegiatan lain. Waktu kita akan habis dengan mengerjakan satu hal tersebut, seperti nasi tadi. Coba kita dibantu dengan orang lain, dikerjakan petani, didistribusikan, kemudian dijual toko-toko sampai kepada kita. Kita tinggal beli, tinggal masak. Semudah itu buah dari hasil sosial. Sobat Hiwar, selama ini kita mengenal Islam itu tentang sholat, tentang ibadah, tentang puasa atau ibadah lainnya. Akan tapi Islam itu juga sangat-sangat memperhatikan tentang sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan sosial kalian. Perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Islam itu sangat memperhatikan, sangat menegaskan kepada kita bahwa bersosial itu sangatlah penting. Jangan sampai di antara kita terjadi permusuhan, saling tidak tegur sapa, berkelahi, bahkan perpecahan-perpecahan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan iman, tidak beriman dari seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Coba kita lihat. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil bahwa orang itu tidak dikatakan iman sampai dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maknanya apa? Yaitu ketika kita tidak ingin disakiti, jangan sampai kita menyakiti orang lain.
Ketika kita kesusahan, kita pasti butuh bantuan. Nah, ketika teman kita susah, kita harus membantu mereka. Ketika kita tidak mau yang namanya kelaparan, kita susah ya waktu kelaparan, maka ketika kita lihat saudara kita yang kelaparan, kita bantu. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga hubungan sosial dengan baik, baik itu dengan saudara, teman, keluarga, masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi di antara kita perkelahian, permusuhan, tidak saling tegur sapa, bahkan perpecahan. Itu jangan sampai. Kita introspeksi diri kita, apa yang kurang dari kita. Mungkin selama ini kita memikirkan diri kita sendiri, egois, maka kita perbaiki. Kita harus lebih baik dari kemarin. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Rumah Hewan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.